Ya, selamat datang kembali di Roat Corner. Untuk pagi hari ini saya akan membahas terkait dengan materi kelas 12 SMA persiapan PS semester 1 Matematika Peminatan. Untuk soalnya nanti bisa kalian download di link di description box-nya ya. Oke, mungkin bisa langsung saja untuk pembahasannya. Nah, oke. Untuk soal pertama di situ ya. Di soal pertama di situ ada limit X mendekati 0 dari sin AX per 3X itu 2/5 berapa min 30A. Nah, secara konsep yang namanya limit ketika tak bawa ke teori awal ya, bahwa limit itu ketika ada limit X mendekati 0 dari sin AX dibagi BX ataupun nanti limitnya dalam bentuk tangen CX dibagi DX, sebenarnya ketika soalnya kamu nemukan bahwa dia limitnya bentuk sin atau tangen dan dia membuat 0, bukan mendekati 0 ya, tapi membuat 0, itu boleh sin atau tangennya itu dihapus, X-nya juga dihapus dengan jumlah yang sama antara atas bawah, kamu tinggal ngambil antara bilangannya A per B sama C per D. Maka soal yang ini juga sama. Di situ mendekati 0. 0 kalau tak masukkan sini kan A kali 0, makanya sin-nya bisa dicoret, X-nya juga bisa dicoret, jadi kamu dapetin A per 3 nilainya adalah 2/5. Berarti A-nya tak kali silang jadi 6/5. Kalau ditanyakan sekian, berarti min 30 dikali 6/5, bisa dicoret, dapat 6, jawabannya min 36. Simpel ya. Lagi Mas, boleh. Contoh nomor 2. Ada limit X mendekati 0 dari 1 plus cos 2X dibagi dengan 5X kuadrat. Nah, di situ kamu cek dulu ya, dia membuat 0 apa enggak sih. Jadi limit itu yang di awal memang harus dicek dulu sebenarnya. Kalau kamu cek ternyata gini ya, coba kalau X-nya tak ganti 0. Jadi 1 ditambah cos 0 dibagi 5 kali 0 kuadrat. Ternyata atas 1 ditambah 1, bawah nilainya 0. Ternyata 2 bagi 0, kalau tidak 0 per 0 ya ini jawabannya. 2 bagi 0 itu namanya adalah tidak terhingga atau tidak terdefinisi. Oke ya. Contoh lagi. Nah, kalau belum terbiasa untuk mencoret bilangan, kalau belum terbiasa ya, sebenarnya kan di sini ada 2X pangkat 2 sebenarnya. Tapi kalau belum terbiasa, biasakan kamu nulisnya double dulu. Ditulis sin 2X dibagi 7X kuadrat. Baru dilihat. Ternyata di situ sinnya bikin 0. Tahu dari mana? Ya ini X-nya mendekati 0. 2 kali 0, 0. Kalau 0 ini boleh dicoret, sinnya boleh dicoret, X-nya ini 1, ini 2, sama 2 habis. Jawabannya atas tinggal 2 kali 2, bawah tinggal 7, jawabannya nanti 4/7. Jadi jawabannya yang C. Mantap ya. Contoh lagi Mas, boleh. Nah, limit X mendekati 0 dari tangan 3X min 5X per X plus 7X. Sama. Asal sin atau tangan ini boleh dicoret. Ini boleh dicoret, kamu tinggal ngitung biasa. Atas sisanya 3X kurangi 5X namanya min 2X, bawah X tambah 7X namanya 8X. X-nya dicoret nggak apa-apa, min 2/8 boleh, min 1/4 boleh. Nah, pastikan nanti PS dapatnya 100 ya. Lagi-lagi boleh. Nah, kalau ada kotangan, nggak bisa. Limit itu harus bentuknya sin tangen. Kalau ada kotangan, diubah dulu. Ini ada 3X sama 2X kuadrat. Kalau ada kotangan boleh. Caranya dia dibikin di bawah. Jadinya apa? Tangen 5X. Seperti tadi, asal dia sudah sin atau tangen, boleh karena bikin 0 dicoret. Mau turunan boleh, difaktor boleh, langkah berikutnya seperti itu. Mau kalau difaktor kan X-nya keluar ya, sisa 3 min 2X. Yang bawah sisa apa? Sisa 5X. Nah ini pembuat nolnya, X-nya ini loh. Nah, tinggal 0 tak masukkan aja. Berarti jawabannya 3 min 2 kali 0 dibagi 5. Jawabannya nanti 3/5. Yang B. Oke ya. Yuk lanjut. Nah, bentuknya aja ribet, tapi lihat di situ mendekati A ya, tidak mendekati 0. Tapi ketika A-nya tak substitusikan ke sini, coba A-nya masuk sini. X-nya diganti A. 5 kali A 5A kurangi 5A 0. Lah ini boleh dicoret karena dia bikin 0. Jadi maksudnya seperti itu, bukan mendekati 0, tapi kalau disubstitusikan bikin 0, lah itu yang boleh dicoret. Kalau tak coret jadinya apa? Jadinya 4A min 4X. Yang bawah tinggal ngitung biasa kayak aljabar. Ini 5X sama min 2X namanya 3X. Ini min 5A tambah 2A namanya min 3A. Atas 4-nya keluar, sisanya A min X.
Kalau bawah keluar 3-nya min, kan ini A-nya min. Kalau keluar min kan jadi plus, ini plus, keluar min jadi min. Ini kembar dicoret, makanya jawabannya min 4/3. Sudah, nanti yang A. Lagi Mas, boleh. Nah, mau dibentuk apapun sama ya. Contoh lagi, limit X mendekati 0. Nah, kalau belum terbiasa dipecah dulu seperti tadi ya. Ini ada 2, tangan 5X. Ada sin 2X sama sin 2X, karena kuadrat itu tulisnya double ya, dibagi 4X pangkat 3. Katanya hasilnya nanti harus A kuadrat per 2. Dicek, dia bikin 0, oke. Kalau bikin 0, tangannya dicoret, sin-nya dicoret, sin-nya dicoret. X-nya ada 1, 2, 3, berarti pas. Ini 2 kali 2 jadinya 4. Sisanya tinggal ini dok. Itu 10 sama dengan A kuadrat per 2, berarti A kuadrat kali silang 20, maka jawabannya A-nya akar 20. Atau bisa ditulis 2 akar 5. Oke, jawabannya yang B. Mantap ya. Lanjut, sama. Bisa nggak dicoret tangannya? Dicek, mendekati 2 loh, bukan 0. Tapi dicek coba, 2 kali 2, 4. 4 kurangi 4, 0. Bikin 0. Dicoret nggak apa-apa. Langkah berikutnya bebas mau difaktor atau turunan. Kalau difaktor ya X, X3, 2 ini plus ini min. Bawah difaktor ada X min 3, X plus 3, 2-nya keluar, X min 2. Yang bikin 0 dicoret. Ini X bikin 0, ini sama ini. X plus 3 sekalian, nggak apa-apa. 1 per, masih ada X-nya Mas, ya tinggal dimasuk 2-nya. Jadi 2 kurangi 3 dikali 2. 1 per min 1 kali 2, jawabannya nanti min setengah. Oke ya. Lanjut. Nah kalau ini gimana Mas? Nah ini sebenarnya ada ralat dikit ya, cuma belum tak edit karena dia ngambil soal aslinya. Yang betul soalnya itu di sini perkalian ini. Jadi 1 ini kali nih, yang ini kali ini, yang betul ini kali. Nah bukan plus ya, nanti diralat saja nggak apa-apa. Kenapa? Ya ini memang bentuk yang dia tidak bisa dicoret. Kenapa nggak bisa dicoret? Coba ini X-nya mendekati Y. Kalau tak bikin kan jadinya tangan Y, nggak 0. Tangan Y itu nggak 0 karena Y-nya belum tahu. Maka nggak bisa dicoret. Maka dia ada sedikit rumus yang dipakai gini. Dulu kelas 10, ada tangan kalau ada A kurangi B, itu kan jadinya apa? Tangan A dikurangi tangan B dibagi 1 min tangan A kali tangan B. Kalau rumusnya min ini plus ya. Oke. Artinya ketika yang tak kotakin di sini itu diubah, dia jadi apa? Ya persis seperti rumus yang tak tuliskan. Jadi limit X mendekati Y, dia jadi apa? Jadi tangan. Cuma beda huruf, namanya X min Y per. Nah. Yang bawah di sini tak samakan penyebut, jadi Y, maka dia jadi Y min X. Nah sekarang tinggal kamu cek coba. Kalau sekarang boleh dicoret apa enggak? Kalau ini X-nya mendekati Y, X-nya ini tak ganti jadi Y ya. Kurangi Y, berapa nilainya? 0, boleh. Karena bikin 0 ini boleh dicoret. Nah, selesai. Ini boleh dicoret nggak? Boleh ini ya, tapi hati-hati loh ya. Kalau tandanya terbalik, ini X min Y, ini Y min X, nanti dapatnya min 1. Makanya sisanya tinggal min 1 dibagi 1/Y, atau jawabannya nanti min Y. Jadi opsinya yang A. Mantap ya. Lanjut. Lagi. Bisa dicoret nggak Mas? Cek aja 5 coba 10 min 2 kali 5 10. 10 kurangi 10 0. Boleh. Nah, langkah berikutnya faktor terserah atau mungkin tak kasih sedikit cara turunan. Kalau turunan boleh saja. Jadi karena dia limit aja di limit aljabar ya. Turunan gitu. Turunan aljabar ya, turunan biasa. Atas turunannya apa? Min 2. Bawah turunannya apa? 2X ditambah 2. Nah, seperti itu. Jadi turunannya itu bukan turunan U per V ya. Bukan U aksen V, V aksen U, bukan. Tapi turunan atas bawah sendiri sudah. Selesai tinggal dimasukkan saja. Kalau sudah, ya tinggal dimasuk. Artinya nilainya tinggal min 2 per X-nya suruh ganti berapa? 5. Jadi ganti 5. 2 kali 5 ditambah 2. Atas min 2 dibagi, bawah jadinya 12. Makanya nanti min 1/6. Boleh seperti itu. Kalau bingung faktor juga boleh, silakan saja. Lanjut. Nah, kalau ada cos-nya, Mas. Sebenarnya ketika ada cos, misalkan ya, dia tanpa pi, sebenarnya kalau ada cos tanpa pi,
Itu kamu rumusnya cuma 3. 1 min cos kuadrat X jadinya sin kuadrat. 1 min cos 2X jadinya 2 sin kuadrat. Kalau ada cos A min cos B nanti jadinya min 2 sin sin. Yang depan A ditambah B dibagi 2, yang belakang A min B dibagi 2. Ini kalau ada cos tapi nggak pakai pi ya. Udah rumusnya cuma ini. Makanya di sini penting kamu hafalkan. Kalau ada cos, dia nggak pakai pi. Maksudnya ada cos tapi nggak pakai pi itu maksudnya gimana? Misal ya, kamu ada soal gini. Limit X mendekati 0 dari 1 min cos 8X dibagi X dikali tangen 2X. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini kan ada cos tapi nggak pakai pi. Nah, itu rumusnya cuma 3 ini yang dipakai. Udah, hafalkan aja. Nah, di sini ada apa? 1 min cos. Kalau 1 min cos dan dia 8X bukan pangkat, berarti rumusnya pakai nomor 2 ini. Nomor 2 itu paten. Ini 2 udah paten. Yang berubah cuma gini. Kalau ini 2X, ini jadinya X. Kalau 4 jadi 2. Kalau 8 jadinya 4. Makanya di sini sama. Jadinya 2 sin kuadrat 4X. Nah, seperti itu. Kalau belum terbiasa nyoret, dipecah kayak tadi. Sin 4X itu ditulis double. Jadi sin 4X, sin 4X, dibagi yang bawah X sama tangan 2X lah gitu. Langkah berikutnya sama. Asal sudah sin atau tangan dan dia bikin 0, dicoretin nggak apa-apa sin atau tangannya. X-nya hilang, X-nya hilang. 2 sama 2 hilang. Tinggalnya 4 kali 4. Jawabannya nanti 16. Lah Mas gimana kalau ada pi-nya? Kalau ada pi-nya tak pastikan ketika kalian mecah susah. Pasti. Karena larinya banyak ya. Bisa sudut rangkap, nanti bisa sudut plus minus, bisa kuadran, itu macam-macam. Tapi ketika antisipasi saja untuk soalnya itu kalau pilihan ganda, udah. Nggak usah mikirin cara mecah. Kalau soalnya pakai pi, cara paling mudah adalah pakai turunan saja. Turunannya seperti tadi. Cuma di sini ada sedikit tambahan teori terkait dengan turunan trigonometri. Tak ingatkan coba, kalau ada Y sama dengan sin X, turunannya apa? Turunannya adalah cos. Kemudian yang kedua, kalau ada Y sama dengan cos, turunannya apa? Min sin. Satu lagi sih biasanya ya, kalau bentuknya nanti apa? Dia bentuknya misalkan tangan. Cek sebentar ya. Kalau yang ketiga, kalau bentuknya ternyata Y sama dengan tangan, turunannya adalah nanti namanya secant kuadrat. Ya ada 6 sih ya aslinya ya, cuma 3 ini saya rasa udah cukup. Nah, coba maksudnya gini, atas kamu cek turunannya apa? Nah, coba cek turunannya apa yang atas. Cos 2X turunannya adalah, cos itu turunannya min, sin turunan 2X namanya. Oke ya. Terus 1 turunannya berapa? 0. Turunan tangan namanya secant kuadrat. Sudah selesai ini. Jadi nggak usah mikirin cara mecahnya gimana, udah cukup karena pilihan ganda lah ke situ aja. Tinggal apa ya? Tinggal dimasuk seperempat pi atau di sudutnya kan namanya 45 derajat ya. Jadinya min 2 dikali sin 45 kali 2 dibagi min secant kuadrat 45. Min 2 kali namanya sin 90. Sin 90 kan 1 dibagi min sepersekant kuadrat 45. Kalau tak cari sendiri ya, coba secant kuadrat 45 itu kan namanya seper cos kuadrat 45. Jadi seper setengah akar 2 kuadrat ya. Seper 2/4 atau 1 bagi setengah namanya 2. Nah, ternyata bawah itu 2. Min 2 bagi min 2 ya jawabannya 1. Makanya jawabannya yang D. Mantap ya. Usah mikirin cara mecahnya wes. Contoh lagi Mas, boleh loh ini. Ini kalau mecah bingung pasti. Tapi kalau nggak mau pecah Mas, ya sudah kamu cek saja pakai turunan. Atas turunannya apa? 2 sin 2x. Oh, salah ya. Turunannya sin apa? Ayo, cos. Oke, turunannya yang betul cos. Jadi kalau di situ sin, turunannya tadi apa? Cos. Makanya itu 2 cos 2x. 1 turunannya 0, mau ditulis mau nggak silahkan. Sin turunannya cos, cos turunannya adalah min sin. Sudah selesai, X-nya sudah mendekati seperempat pi, tinggal dimasuk. Jadi 2 kali cos 90, cos 45 setengah akar 2, sin 45 setengah akar 2. 2 kali 0 dibagi akar 2. 0 bagi akar 2 namanya nanti 0. Kan? Jadi nggak usah mikirin cara mau mecahnya seperti apa. Terus pasti ketemu. Makanya pilihan ganda limit tuh pastinya dapat 100 ya, limit tok lo ya. Tak katakan limit dong. Udah semuanya bentuknya gampang. Sin tangan dicoret.
ada cos nggak pakai P dipecah rumus. Kalau pakai P turunan, selesai. Itu namanya limit dari trigonometri. Bab berikutnya apa, Mas? Nah, bab berikutnya ada limit tak hingga ya. Cuma sebelum ke situ, lah ini contoh ini dulu, satu lagi. Ada cos 2x plus 5, ditanyakan limit H mendekati 0 bentuknya seperti apa. Ini sama modelnya ya. Ada limit H mendekati 0, hanya mendekati 0. Dari F 20 plus ya. Kalau ini Fx, ini X. Jadi ngikutin ya, kalau ini X, ini juga X. Kalau suruh ganti 20 plus H, ya diganti. Maka jadi apa? Jadinya gini, cos, isinya X-nya diganti 20 plus H plus 5. Nah, maksudnya gitu. Sama yang belakang juga cos, diganti. X-nya diganti ya. 2 kali 20 plus 5. Nah, dibagi yang bawah tetap H. Limit H mendekati 0, ini kan jadinya gini ya. Cos ini 40. 40 tambah 5, jadi namanya 45. Ditambah 2H. Dikurangi yang bawah, yang belakang ya, cos 45 dibagi lagi dengan H. Kalau mau dipecah pakai rumus yang tadi cos min cos, silahkan saja nggak apa-apa. Tapi kalau misal nggak mau dipecah ke situ, boleh. Langkah berikutnya pakai turunan. Jadi sebenarnya turunan bisa dipakai, mau pakai P, mau nggak bisa dipakai. Nggak masalah. Itu opsi saja ya. Tinggal mau pilih yang mana. Kalau pakai turunan gimana, Mas? Ya kayak tadi. Min, sin. Di situ ada apa? Ada 45 ditambah 2H. Turunan 2H jangan lupa 2. Min, ingat di sini nggak punya H sama sekali loh ya. Berarti kayak konstanta. Turunannya berapa? 0 per H turunannya berapa? 1. Yaitu enaknya turunan itu nggak mikirin rumus. Selesai sudah. Semua sudah diturunkan. Ya sudah, berarti tinggal hanya dibikin jadi 0. Makanya jawabannya min 2 dikalikan sin 45 ditambah 0. Makanya jadi min 2 sin 45. Jadi min 2 kali setengah akar 2. Ininya dicoret, jawabannya nanti min akar 2. Itu yang namanya limit trigonometri. Berikutnya apa, Mas? Nah, berikutnya di sini ada limit tak hingga. Ada dua bentuk limit tak hingga itu. Jadi yang bentuk pertama, itu biasanya bentuk gini ya. Ada limit X mendekati tak hingga dari bentuk AX pangkat M dibagi BX pangkat M. Secara umum seperti ini tak tuliskan ya. Jadi sebenarnya kalau dia bentuk tak hingga pecahan itu tinggal fokus di pangkat yang paling tinggi saja. Pangkat paling tinggi itu yang mana, Mas? Lah dicek, di sini ada M sama N. Makanya ada 3 versi jawaban. Kalau atas M lebih gede dari bawah udah nggak usah dihitung. Kalau atas lebih gede dari bawah jawabannya pasti tak hingga ya. Oh, salah nulis ya. Atas lebih tinggi dari bawah, jawabannya pasti tak hingga. Kalau atas kurang dari bawah, wis 0. Kalau atas kok sama tinggi, nanti jawabannya angka di depannya diambil. Udah, di situ fokus di pangkat yang paling tinggi. Nah, korban 14 itu kamu lihat ya. Di sini tertinggi atas berapa? X pangkat 1, sudah. Bawah ada X kuadrat, Mas. Tapi apa? Dia dalam akar. Coba hati-hati ya. Akar X kuadrat itu berapa? X. Artinya bawah itu tertingginya sebenarnya X juga. Artinya atas dan bawah sama-sama tinggi. Kalau sama-sama tinggi berarti angka di depannya diambil. Yang atas depannya 5, yang bawah depannya akar 25. Makanya 5 dibagi 5 jawabannya 1. Wes Cepet ya. Lagi, Mas, boleh? Yo, boleh. Nah, tertinggi atas berapa? Coba X kuadrat, Mas. Dalam akar berarti apa? X. X kuadrat, Mas, dalam akar berarti X. Bawah tertinggi apa? X juga, Mas. Berarti sama-sama tinggi. Kalau sama-sama tinggi, angka di depannya diambil. Akar 49, akar 1, bawahnya 2, 7, min 1, 2, 6, bagi 2, jawabannya 3. Wes 100, wes gitu. Tetap ya. Oke. Apalagi, Mas? Nah, berikutnya ada limit tak hingga. Limit tak hingga yang kedua adalah limit tak hingga berbentuk akar. Secara umum tulisannya pasti gini, AX kuadrat ditambah BX ditambah C, yang belakang PX kuadrat plus QX plus R. Ini juga ada kemungkinannya 3 versi jawaban ya. Jawaban pertama adalah kamu lihat angkanya dulu. Ini antara A, ini antara B. Kalau A-nya lebih gede, jawabannya tak hingga. Jadi yang depan 9X kuadrat, belakang 4X kuadrat, tak hingga. Kalau ATA yang depan kurang dari P, jawabannya min tak hingga. 5X kuadrat, 10X kuadrat, min tak hingga. Kalau A-nya sama dengan P, ya jawabannya nanti gini ya, P min Q per 2 akar.
Jadi maksudnya di sini B-nya, ini G-nya, A-nya pilih salah satu. Nah, mungkin sebelum ke contoh situ kan ini sudah contoh variasi ya. Mungkin contohnya nih dulu. Misal limit X mendekati 0 dari misal ya 4x kuadrat plus 8x ditambah 1 min akar. Misal 4x kuadrat min 4x ditambah 3. Nah, ini kalau dilihat bentuknya itu kan ternyata depannya itu sama ya. Di sini ada 4, di sini juga 4. Nah, berarti ini bentuk yang pakai B min Q karena bentuknya sama. B-nya apa? 8. Q-nya apa? Min 4 dibagi 2 akar A. Hanya 4. Jadi A-nya boleh pilih salah satu dari sini. Atas 12, bawah 4, jawabannya nanti 3. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau contoh ini gimana, Mas? Nah, kalau contoh ini ya caranya, kalau dia di dalamnya tidak ada akar, ada yang di sekolah dia pakainya dikasih akar di kuadrat, boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Tapi langsung itu boleh. Kalau pengen lebih cepat gini, udah kamu coret X-nya tok selesai. Nah, berarti jawabannya apa? 2 yang depan. Yang belakang dihitung sendiri. Rumusnya apa tadi? B min Q per 2 akar A. B-nya apa? B-nya itu yang depan. Yang depan punya depan, yang belakang punya belakang. Makanya kamu lihat B-nya yang mana? B-nya 6. A-nya berapa? A-nya 1. A-nya itu depan X kuadrat itu maksudnya. Ya wes gini dong, nggak masalah. Jadi 2 min 3, jawabannya min 1. Loh, bayangkan cepet itu ya maksudnya ya. Nah, contoh lagi Mas, bingung lah, coba lagi ya, coba misal ya, ini ya 25x kuadrat min 10x ditambah 1. Coba yang belakang min 5x ditambah 4. Nah, nilainya berapa Mas? Sama. Kalau sudah seperti itu nggak dikasih akar depan belakang, boleh langsung dicoret. X-nya yang dicoret sudah. Jawabannya yang belakang itu berapa? 4. Yang depan berapa? Yang depan yang ikut B-nya berapa? 10 min dibagi 2 akar A-nya berapa? 25. Atas min 10, bawah akar 25 kali 2, 10, ditambah 4, jawabannya 3. Selesai. Cuma kalau di sekolah terbiasa dengan dikuadratkan kasih akar supaya sama dengan rumus, yo silahkan saja, nggak apa-apa. Ini cuma opsi aja biar nanti lebih cepat. Contoh lagi Mas, boleh. Sama. Ya dijabarkan dulu, karena bentuknya akar kali akar, nggak boleh ya. Harusnya akar kurangi akar, bukan akar dikali akar. Maka kalau tak kalikan dulu ya, boleh ya. Akar, coba 1 X kali 2X kan 2X kuadrat. Terus X kali 1, 1X. 2 kali 2, 4X. 1 sama 4 jadinya 5. Belakang 2 kali 1 ya jadinya 2. Sudah, B min Q. Q-nya sekarang, yang belakang dikali. Coba sama langkahnya. Kalikan 1 per 1 ya. Yang ini tak kalikan sini, boleh. X tak kali 2X, namanya 2X kuadrat. Terus X-nya kali min 5, min 10. Yang 2 kali 4, 2 jadi 4. Berarti kan min X, min 10. Sama ini 2, ini 2. B min Q. B min Q per 2 akar A. B-nya 5, Q-nya min 1, A-nya ternyata 2. Atas 6, bawah akar 2. 2-nya dicoret, 3. Kalau orang nggak, ini namanya nggak rasional ya. Cuma kalau pengen rasional tinggal dikali akar 2 per akar 2. Jawabannya harusnya nanti ini ya, 3 per 2 akar 2. Cuma di opsinya nggak ada. Sudah tak pastikan, sudah tak cek sebelumnya. Nanti jawabannya yang betul 3 per 2 akar 2. Kan ini tak bahas soal asli soalnya. Makanya di kan gambarnya kelihatan agak buram toh, karena dia tak screenshot aja. Gitu ya. Nah, bab berikutnya Mas. Nah, bab berikutnya adalah limit tak hingga berbentuk sin atau cos atau tangan. Ada limit tak hingga bentuk trigonometri. Ada limit X tak hingga dari 3X sin 5 per 3X. Lah, sama ini. Kalau di sekolah biasanya dimisalkan, prosesnya agak panjang. Tapi saya lebih suka pakai cara saya sendiri. Caranya apa? Boleh yang namanya limit X tak hingga itu kamu ubah langsung menjadi limit mendekati 0. Nggak apa-apa. Tapi ada syarat. Syaratnya apa, Mas? Syaratnya adalah semua X harus dibalik. Semuanya harus dibalik. X-nya saja tapinya ya. Nah ini jadi apa? 1 per 1. Ini 3X ya. Tulis saja jadi 3 per X. Ini ada sin. Sin apa? Sinnya namanya 5 per 2X. Sudah. X-nya yang atas pindah bawah, bawah pindah atas. Kalau sudah konsep yang tadi kita pakai lagi apa? Kalau sin atau tangan asal bikin 0 boleh dicoret. X-nya boleh dicoret. Sisanya tinggal apa? 3 kali 5 per 2. Jawabannya apa? 15 per 2 atau 7,5. Selesai. Nggak usah pakai misal. Lama nanti pastinya. Oke. Lagi Mas, boleh. Yuk contoh lagi nih. Sama. Boleh dari limit X tak hingga kamu bikin jadi limitnya mendekati 0. Bentuknya jadi apa? Ya jadi PX. Yang ini jadi apa? Jadi kotangan. Kotangan apa? QX. Natanya nanti Q.
Ingat, limit itu harus sin apa tangan ya. Kalau ini kotangan dibulet tangan dulu. Jadi apa? Qx sama dengan 2. Setelah itu langkahnya sama. Asal sin atau tangan mau dicoret silahkan. Tangannya dicoret boleh. X-nya dicoret boleh. Sisanya tinggal, ini Q ya. Sisanya tinggal P per Q, ini Q. Atau P sama dengan tak kali silang namanya Q kuadrat. Ya sudah. Namanya P itu Q kuadrat. Selesai. Gampang sebenarnya limit itu. Loh, mau dibikin kayak gini, ya nggak masalah. Sama, X-nya langsung dibikin jadi 0. Tapi dengan syarat dibalik, 2 per X min 3 per, ini 5 per X kuadrat min 2 per X sama. Coba tangan 2X loh. Coba dicek dulu, tangannya bikin 0 apa enggak. Kalau bikin 0, 0 dicoret. Selesai. Yo, yang atas samakan penyebut. Boleh, 2 min X. Yang bawah samakan X kuadrat, nggak apa-apa. Jadi 5 min. Ini X butuh apa? Butuh X. Dikali apa lagi? Dikali 2X. Dicoret boleh. Yo, mana yang dicoret? Ini. X-nya ini dengan X-nya ini. Loh, masih satu, mas coret lagi dengan ini. Loh, selesai. Tinggal X-nya suruh berarti berapa? 0. Jadi ganti 0. Berarti 2 kurangi 0. 5 kurangi 0. Sama. Dikali apa? 2. Atas 2 per bawah 5 kali 2. Jawabannya nanti 1/5. Udah selesai. Nah, limit trigonometri. Dari awal sampai akhir. Sama. Gitu. Apalagi mas? Loh, berikutnya. Ada istilah nanti mungkin di sekolah, tapi tidak semua sekolah ya. Kemarin juga ada terkait dengan bab ini asimtot, itu ada yang sekolah ngajarkan, ada yang sekolah nggak ngajar. Tapi ikutin aja. Kalau misal ada ya udah berarti harus tahu. Yang namanya asimtot itu adalah garis yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dilalui. Nah, makanya soalnya cuma ada 2. Ada asimtot yang namanya asimtot datar, ada asimtot yang namanya asimtot yang tegak. Bentuknya apa? Dia soalnya pasti fungsi pecahan ya, fungsi pecahan. Fx per Gx, fungsi apapun boleh, yang penting fungsi pecahan. Kalau yang ditarik namanya asimtot tegak dulu ya, nanti cukup Gx-nya dibikin 0 aja udah selesai. Nah, pembaginya dibikin 0. Kalau asimtot datar, nah ini asimtot datar tuh dia aplikasi dari limit sebenarnya. Makanya nyarinya adalah limit X tak hingga dari soalnya Fx dibagi Gx. Contoh mas, loh boleh yuk. Contoh nomor pertama ini. Nomor 20, di situ ada limit X tak hingga. Oh, X tak hingga ya. Fungsi Fx ditanyakan yang asimtot yang datar. Ya tadi, kalau nyari asimtot datar, berarti larinya adalah ke Y. Y sama dengan limit. Limit X tak hingga dari apa? Soalnya 2X min sin 2pi dibagi 3X min 5. Kalau dia limit tak hingga, berarti konsepnya jadi yang tadi. Jadinya apa? Kalau dia bentuk pecahan tinggal fokus di pangkat yang paling tinggi, dicari yang pangkat paling tinggi aja. Di sini apa? Nggak punya X, nggak dilihat. Ini nggak punya X, nggak punya Y, nggak usah. Ya dilihat ini pangkat 1, ini pangkat 1. Artinya apa? Sama-sama tinggi. Kalau sama-sama tinggi tadi tinggal ngambil angka di depannya saja. Yang atas depannya 2, yang bawah 3. Ya sudah, ini udah selesai. Makanya Y-nya sama dengan 2/3. Itu asimtot yang datar. Kalau tegak mas, loh ini contohnya kalau tegak loh ya. Ditanya asimtot tegak. Kalau asimtot tegak yang ditanyakan, maka cukup pembaginya saja. 2X min 3 kuadrat dibikin jadi 0. Artinya 2X min 3 sama dengan akar 0. 2X sama min 3, ya tetap 0. 2X, 3-nya pindah. Berarti X-nya berapa? 3/2. Sudah. Jawabannya juga X sama dengan 3/2. Itu asimtot. Mau soal apapun, konsepnya sama. Nah, gandengannya apa? Biasanya bab kedua pematika peminatan kelas 12 itu adalah turunan trigonometri sampai aplikasi ya. Mulai nomor 23 ditanyakan F aksennya apa mas? Loh, F aksen. Kalau ditanya turunannya, yuk satu-satu kayak tadi sudah sedikit tak singgung ya terkait dengan turunan trigonometri ya. Yang depan turunannya apa? Min. Turunannya cos itu kan apa? Min. Nah, min sin 2x turunannya berapa? 2. Min yang belakang 3x kuadrat turunannya apa? 6x. Selesai. Min jadi plus. Jawabannya 2 sin 2x min 6x. 2 sin 2x min 6x. Jawabannya yang B. Gampang lah ya. Ya memang ini awal kok ya. Belum aplikasi. Kalau aplikasi udah agak susah. Lagi mas, boleh yuk. Contoh ditanya F aksen pi per 3. Satu-satu dari yang depan, boleh ditanya F aksen turunan. 3 tetap. Ayo, cos kuadrat X turunannya apa? 2-nya ke depan, cosnya tetap. Kalau sudah selesai, jangan lupa kasih turunan cosnya sendiri. Turunannya adalah
min sin E. Ditambah turunannya sin lagi adalah cos E. Tinggal diganti 6 cos. Ganti berapa? Pi per 3 berapa derajat? Namanya 60. 180 bagi 3 ya. Nah, semua ganti 60. Jadi ini cos 60 dikali min sin 60, yang belakang juga sama cos 60. Berarti 6 kali setengah akar 3, ini namanya kebalik ya. Oh iya, cos 60 berapa? Cos 60 itu setengah. Nah, setengah saja ya. Oke. Kalau yang cos sin 60 baru setengah akar 3. Ditambah setengah lagi. Coret boleh, harusnya jawabannya ini ya. Ada min 3 dibagi 2 akar 3 plus setengah. Cuma kalau kamu lihat nggak ada ini. Bukan nggak ada ya, bentuknya saja yang nggak sama. Caranya gimana? Ya setengahnya dikeluarkan. Kalau setengahnya dikeluar, ini kan jadinya min 3 akar 3 ditambah 1. Kalau belum ada Mas, dibalik 1 min 3 akar 3. Jadi kalau pilihan ganda ya agak kesulitannya ngubah ke jawaban yang ada di opsi. Kalau uraian sampai situ baris 3 itu udah betul, nggak usah disalahkan. Gitu ya. Turunan trigono masuk aplikasi. Aplikasi pertama adalah mungkin di fisika juga sudah pernah disinggung ya terkait dengan aplikasi ini. Jadi yang namanya jarak, simbolnya S ya mungkin ya. Kalau nanti S diturunkan itu jadi V, kecepatan. Jadi fungsi kecepatan. Nah, kemudian kalau V-nya diturunkan lagi itu nanti jadi apa? A. Mungkin namanya percepatan lah. Nanti tinggal disamakan saja. Atau sebenarnya dia turunan keduanya jarak juga boleh. Ya, ini konsepnya sama di matematika seperti itu. Suatu benda bergerak dengan kedudukan pada saat T itu ngikutin rumus ini, T-nya. Nah, ditanya kecepatan, ya sama. Kalau V yang ditanya ya turunan dari jarak, cuma di sini jaraknya dalam fungsi F. Jadi turunkan biasa tok. Min 2-nya tetap, sin turunannya cos 3T, turunan 3T-nya 3. Makanya jawabannya min 6 cos 3T. Sudah. Jawabannya cuma seperti itu. Ya, di sini nggak ditanya apapun lagi ya sudah. Jawabannya sama. Oke, contoh lagi Mas, loh, garis singgung ya. Di situ ditanyakan persamaan garis singgung kurvanya di titik A. Padahal A itu adalah titik potong sumbu X. Jadi yang namanya bikin garis singgung itu rumusnya cuma satu. Pakainya apa ini? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Sudah. Butuh dua komponen. Satu titik, satu gradien. Di sini titik belum ada, gradien belum ada. Dua-duanya belum ada. Maka cari dulu. Cari apa? Cari titik dulu. Katanya di A itu apa? Motong X. Padahal syarat motong X itu Y-nya harus 0. Maka cari dulu A-nya. Lewat apa? Sin X ditambah cos X harus bernilai berapa? 0. Terus ada sin X, tak pindah ya, min cos. Yang namanya persamaan trigono itu harus salah satu tok. Sin saja, cos saja, tangan saja. Maka kalau ada sin dan cos di dua-duanya, nggak bisa. Hilangkan salah satu. Terserah mau gimana. Mau dibagi dua-duanya dengan cos, nggak apa-apa. Sin bagi cos itu kan namanya tangan. Min cos bagi cos 1. Lah ini dapat rumusnya. Maksudnya gitu ya. Nah kamu tinggal cek tangan berapa yang nilainya min 1. Tuh. Ayo hafal nggak tangan yang nilainya min 1? 135 derajat. Atau namanya berapa? Pi per 4 kali 3. Nah itu juga boleh. Artinya kamu sudah dapatkan apa? Titik A-nya. Koordinatnya berapa? 3 pi per 4,6. Apalagi Mas sekarang gradien. Yuk cari gradien. Turunan. Turunannya apa? Turunannya cos. Cos turunannya min sin. Udah tinggal diganti suruhnya 135 derajat. Berarti cos 135 min sin 135. Hafal ya? Cos 135 min setengah akar 2. Kalau sin 35 tadi ya setengah akar 2 ya. Makanya min akar 2. Udah dapat semua. Y min Y1, ini ya, X1, Y1-nya ya. Y min Y1, M-nya akar 2 min, X min 3 pi per 4. Maka Y sama dengan min akar 2 kali X min 3 pi per 4. Sudah. Kalau nggak suruh jabarkan, ya sudah. Ini sudah selesai. Makanya jawabannya yang C itu. Aplikasi turunan trigonometri. Aplikasi kedua, apalagi? Contohnya adalah fungsi naik dan fungsi turun. Ya. Fungsi naik dan fungsi turun. Syarat pertama, ketika fungsi naik, ya, ada istilah dua ya. Kalau nanti turun f aksennya
kurang dari 0. Kalau naik, F aksennya nanti lebih dari. Kalau di sini yang diminta apa? Naik. Berarti udah F aksennya harus lebih dari 0. Yuk, turunan lagi ya. Cos turunannya adalah min sin. Dari 3X min pi per 2, turunannya 3X, 3 ini yang diminta lebih dari 0. Nah, sampai sini nyari pembuat 0. Kalau nyari pembuat 0 disama dengankan nggak apa-apa. Jadi disama dengankan. Min 3 sin 3X min pi per 2 disama dengankan 0. Artinya sin 3X min pi per 2 sama dengan 0 bagi min 3. Ya tetap 0. Yuk, dua jawaban ya. Sin berapa dulu yang 0? 0, betul. Tambahi K360 ya. Kenapa, Mas? Ya karena di situ ada 3X ya. Pasti ada lebih dari satu jawab. Tak pindah berarti 3X sama dengan 90 ditambahi K kali 360. Atau kalau tak bagi 3, X-nya nanti dapat 30 ditambah K kali 120. Loh, coba gini, kalau K-nya 0, X-nya 30. Betul. Kalau K-nya 1, 120 kali 1 tambah 30, 150. Loh, betul lagi. Kalau 2 udah keluar. Nggak usah. Kok keluar, Mas? Lah ini. Intervalnya cuma dari 0 sampai pi aja. Di sini kan sampainya kalau 2 kan 240, udah nggak bisa. Satunya, coba satunya. Selain 0, sin berapa lagi yang 0? Berapa? Ayo, 180. Gitu ya. K360 lagi. Berarti 3X tak pindah 270 ditambah K kali 360. Kalau tak bagi 3, X-nya jadinya 90 ditambah K kali 120. Sama ini, kalau K-nya 1, 90. Kalau 0 ya 90 itu ya. Kalau 1 salah ya. Karena kalau 1 ini 120 tambah 90, 210. Udah keluar. Ya sudah, berarti ini tinggal kamu cek. Berarti bawaannya ini ada 0. Bawaan soal ya 0 itu ya. Kemudian 30, kemudian 90, 150, satu lagi 180. Kemudian apa? Cek plus minus. Bebas nyoba berapapun, yang penting tidak nyoba batas saja. Dari sini bebas, mau nyoba berapapun boleh. Mau berapa? 60, enggak apa-apa, 60 enggak apa-apa. Jadinya apa? Min 3 dikali sin. Ini coba X-nya diganti 60, kan jadi 180 min 90 ya. Berarti min 3 kali sin 90, sin 91 kali min 3. Yang penting itu jawabannya min. Butuh itu aja Pak sebenarnya. 30, 60 itu di mana? 60 itu kan di sini ya. Antara 30 sampai 90. Berarti ini min. Ini plus, ini plus, ini min. Jadi setiap melewati batas berubah. Jadi kamu tentukan dulu satu saja plus minus, nanti setiap melewati batas berubah tanda. Tinggal apa yang diminta di situ ya balik lagi ke tadi. Yang diminta apa? Yang diminta lebih dari. Kalau yang diminta lebih dari berarti ambil semua nilai positifnya. Ini boleh, ini boleh. Kalau mau ditulis pakai pi ya boleh ini 0. Ini namanya pi per 6. Ini namanya pi per 2 sampai 5 pi per 6. Ya ini jawabannya ya. Jadi jawabannya nanti ya 0 sampai pi per 6, pi per 2, 5 pi per 6. Nanti ya. Agak panjang ya. Ya memang seperti itu, enggak masalah. Yang penting kan paham konsepnya seperti itu. Lagi Mas, boleh? Yuk, contoh lagi. Titik stasioner. Nah, ketika bahas tadi fungsi naik, nah itu kan lebih dari 0, kalau turun kurang dari 0. Nah, kalau stasioner secara teori sebenarnya dia adalah F aksennya itu sama dengan 0. Aslinya seperti itu. Cuma kita boleh membawa ke konsep lain ketika bahas terkait dengan yang namanya maksimum atau minimum. Lewat apa? Lewat ini. Coba yang namanya fungsi sin, yang namanya fungsi cos, berapapun sudutnya, paling gede nilainya pasti 1. Minimal berapa? Min 1. Jadi nggak ada sin berapa nilainya 5. Tidak ada. Mungkin akan lebih cepat dibawa ke konsep seperti ini. Ya sudah, ini kan fungsinya apa? Fx sama dengan apa? Sin dari 2x min pi per 6. Dia pengen apa? Ditanyakan stasioner. Stasioner yang nggak jelas. Stasioner yang maksimum dan minimum semuanya ditanyakan. Artinya apa? Ya sudah, berarti kamu nyoba dua-duanya. Titiknya stasioner itu pasti 1 sama min 1. Makanya di jawaban akhir pasti jawabannya 2. Yang 1 sama yang min 1. Sudah selesai. Makanya ini belakangnya semuanya 1 min 1. Lah sudutnya pasangannya berapa? Lah itu pasangannya baru dicek. Cara ngeceknya sama. Coba. Pertama, kamu ngecek dulu yang ini ya. Sin dari 2x min pi per 6. 1 dulu boleh. Coba sin berapa yang nilainya 1? Sin berapa? 90. Berarti 2x min 30 sama dengan 90.
2X 120 berarti X-nya berapa? 60. Atau berapa? Pi per 3 boleh. Makanya ini jawabannya Pi per 3. Loh, selesai tuh. Sepertiga Pi ya sama saja, sudah. Makanya kalau satu pasangannya harus sepertiga Pi. Loh, coba ini ada nggak? Nggak ada nggak ini nggak ada, ini ada nggak ada, ini nggak ada, ya udah deh selesai. Lah satunya aslinya, lah satunya gini aslinya sama. Sin dari 2X min Pi per 6 sama dengan berapa? Min 1. Hafal nggak sin yang min 1? 270. Berarti 2X 270 tambah 30. 2X 300 Mas. X-nya berapa? 150. Makanya berapa? Pi per 6 kali 5. Pas, sama. Makanya jawabannya ini. Udah ketemu, udah. Lebih cepat ketika membawa ke konsep 1 dan min 1 tadi. Kalau pertanyaannya apa maksimum, minimum, titik puncak, titik balik, stasioner, semua istilahnya sama. Itu. Berikutnya Mas, nah berikutnya ada cekungan ya. Cekung atas sama cekung bawah. Konsepnya ini adalah konsep turunan kedua. Jadi yang pertama itu ada namanya cekung ya, cekung atas. Ada lagi namanya cekung yang bawah, ada lagi nanti namanya apa? Titik belok. Nah, ini semuanya konsep dari turunan kedua. Kalau cekung atas turunan keduanya lebih dari 0, kalau bawah turunan keduanya kurang dari, kalau belok nanti turunan keduanya sama dengan. Nah, tergantung mana pertanyaan yang nanti di soal dibawakan. Nah, di sini yang ditanya apa? Dia pengennya cekung ke bawah, Mas. Nah, kalau cekung ke bawah berarti turunan pertamanya harus kurang dari 0. Kedua maksudnya ya. Yuk, satu persatu diturunkan 2 kali. Iya, coba turunan pertamanya dulu ya. Turunan pertamanya 2 tetap 2, sin turunannya cos dari X plus 30. Sudah. Lanjut turunan keduanya Mas, yuk 2 tetap cos turunannya min sin X plus 30. Lah ini yang diminta nanti harus kurang dari 0. Cari pembuat 0 sama seperti tadi. Pakai apa? Disama dengan min 2 sin X plus 30 disama dengan 0. Berarti sin X plus 30, 0 bagi min 2 tetap 0. Nah, kamu tinggal ngecek kayak tadi ya. Sin berapa yang 0, Mas? Dicek macam-macam. X plus 30, sin yang 0, 0. Ada lagi enggak? Yuk, 180. Ada lagi enggak? X plus 30, yang 360. Kalau ini berapa? Min 30. Keluar ini enggak boleh, enggak bisa. Karena intervalnya di situ 0 sampai 360 saja. Berarti yang ini, oh iya betul, 150. Yang ini berapa? 330. Udah, ini masuk. Tinggal dicek pakai garis bilangan. Yuk, bikin garis bilangan. Nah, kalau bikin garis bilangan ada 0, bawaan soal ya. Terus 150, 330, dan 360. Cek plus minus, sama seperti tadi ya. Bebas nyoba berapapun, yang penting tidak nyoba batas. Misal mau nyoba 90, nggak apa-apa. Berarti min 2 dikalikan sin 120. Min 2 dikali setengah akar 3. Min akar 3. Jadi yang penting bilangan apa? Negatif. Itu yang diperlukan. Pas 90 ternyata min. 90 itu kan antara 0 sampai 150 ya. Berarti ini min. Ini plus, ini min. Sudah tinggal yang diminta di situ apa yang diminta tadi, pengennya dia kurang dari. Kalau kurang dari ambil yang min, berarti ini boleh, ini boleh. X-nya berarti antara 0 sampai 150 atau X-nya antara 330 sampai 360. Jadi jawabannya yang seperti itu ya. Terkait dengan persiapan PAS nanti matematika math. Semoga apa yang tak sampaikan untuk video kali ini bermanfaat. Silakan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Supaya nanti untuk videonya bisa berkelanjutan. Gitu ya. Mungkin apa yang tak sampaikan semoga bermanfaat, semoga nanti PS-nya semuanya nilainya bagus. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk download soalnya di link description box-nya ya. Terima kasih. Mungkin untuk video kali ini dari saya sekian dulu. Oke, terima kasih.